Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Rumah seorang pencuri motor bersenjata api di sekampung Udik, Lampung Timur digerebek polisi. Bapak saya yang telah membunuh ibu saya. Dua bocah kakak beradik di Lampung Tengah meminta polisi menangkap bapaknya karena telah membunuh ibunya. Mobil pikap dan truk terperosok ke dalam lumpur di Jalan Rusak Rawajitu Utara, Mesuji. Pikap yang terdapat tulisan besar Indonesia di kaca depannya ini menandakan ia berada di Indonesia. Ya, pengemudi pikap ini sedang berjuang keras keluar dari kubangan lumpur saat melintasi jalan lintas Rawajitu Utara ke Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, salah satu daerah pelosok di Indonesia yang terdapat di Provinsi Lampung. Lur, jalannya Sungai Buaya, Lur. Warga di daerah ini setiap hari dihadapkan dengan masalah jalan rusak. Mereka kesulitan beraktivitas, terlebih saat hujan karena jalan jadi berlumpur seperti bubur. Panen raya dulu ada ramelas mobilnya kayak gini lho, supir sampai kayak ngene rupane iki. Mobil juga motor ini mogok berjam-jam akibat terperosok di kubangan lumpur. Para pengemudi bahu-membahu mengeluarkan kendaraan mereka secara bergantian. Kerusakan jalan lintas Rawajitu Utara sepanjang belasan kilometer sudah terjadi sejak lama, namun belum kunjung diperbaiki pemerintah. Selain sering menyebabkan celaka, jalan rusak parah ini juga kerap menyebabkan kendaraan para petani rusak. Mereka terpaksa memanggul hasil panennya, sangat menyedihkan. Mau kemana, Pak? Mau ke kebun, Deres. Kebun. Apa nggak bawa motor, Pak? Jalannya rusak. Jalan rusak ya? Nggak bisa dilewati motor. Ya, terus untuk mengeluarkan hasil kebun gimana, Pak? Nah, sementara ini panggul dulu, diojekkan sama orang. Oh, dipanggul ya? Ini udah berapa lama sih, Pak? Jalan ini rusak? hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun ya? Terus untuk dari dinas atau dari Pemda, ada upaya nggak, Pak, untuk melakukan penimbunan ataupun penyelesaian jalan ini, Pak? Selama ini belum pernah saya lihat ke sini survei, tapi ya nggak tahu juga sih, itu kan wewenang dia. Terus dari Rawajitu Utara mau ke Simpang Pematang, Pak. Ini jalan ini berapa kilo yang rusak Wah, kira-kira? kurang lebih 1 kilo, Pak. 1 kiloan ya. Terus dampak dari jalan rusak ini sendiri apa ini, Pak? Waduh, Pak, dampak jalan rusak ini harga penghasilan petani akhirnya jadi murah, kita jadi susah, mau keluar juga susah, serba susah lah, Pak. Untuk kendaraan untuk pengangkut hasil panen banyak yang terjebak sini, Pak ya? Banyak, Pak. Kabupaten Mesuji merupakan daerah terujung di Lampung yang berbatasan langsung dengan Sumatera Selatan. Pembangunan infrastruktur di daerah ini sangat minim sehingga seperti kawasan tertinggal. Warga meminta pemerintah memperlakukan mereka secara manusiawi seperti masyarakat di daerah lain yang lebih maju. Aris Susanto melaporkan dari Mesuji. Banyak genangan air kotor ini bukanlah rawa, melainkan jalan lintas Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Sepanjang jalan dipenuhi lubang-lubang besar dan dalam. Jalan rusak ini pun menyusahkan warga yang melewatinya. Tak hanya mobil, motor juga harus ekstra hati-hati saat melintasi jalan ini. Jika tidak, maka bahaya mengancam seperti kecelakaan dan kendaraan rusak. Jalan sepanjang 7 km ini rusak sejak lebih dari 5 tahun lalu. Jalan tidak kunjung diperbaiki, padahal ini penghubung ke Kecamatan Candipuro dan Jalan Sumatera lintas Pantai Timur, Lampung Timur.
kendalanya ini. Yo, susah sih buat gerobak itu. Kalau jalan sampah ke arah Megat itu agak susah. Kadang bannya bocor. Soalnya bawa berat sih. Sejak masuk sini udah temu jalan kayak gini ya. Belum pernah nemu jalan yang bagus. Kalau melihat kondisi jalannya bikin sakit perut aja jalan ini. Oh gitu. Kalau buat para sopir merugikan nggak sih Mas? Ya jelas merugikan. Apa yang dirugikan? Ya terutama tenaga kita kan. Coba kalau jalannya mulus kan enak kita jalannya. Waktunya. Warga mendesak pemerintah segera memperbaiki jalan. Selain rawan kecelakaan dan kriminalitas seperti pembegalan motor dan pemalakan, jalan rusak juga menyebabkan harga bahan pokok di daerah ini lebih tinggi dibanding dengan daerah yang lebih maju. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Jika kita makan ikan, pasti bagian tulang dan durinya kita buang. Namun bagian yang tak terpakai itu justru dimanfaatkan emak-emak di Lampung Selatan menjadi kerupuk gurih dan enak. Bagaimana ya tulang ikan diolah menjadi kerupuk? Meski tak biasa, ternyata usaha pembuatan kerupuk tulang ikan sudah berjalan sekitar 3 tahun dan permintaannya terus meningkat. Pembuatnya adalah para anggota kelompok PKK Desa Palas Aji, Kecamatan Palas. Setiap hari di sebuah rumah mereka memproduksi kerupuk tulang ikan, sementara dagingnya dibuat pempek atau bakso. Cara membuatnya, daging ikan yang sudah dikukus dipisahkan dari tulangnya lalu digiling. Hasil gilingan itu dicampur tepung dan bumbu, kemudian dipotong pipih dan dijemur sebelum digoreng. Alhamdulillah pemasaran kita sampai Jakarta, Medan, Melas, juga Lampung Selatan, dan juga pernah dapat pesanan dari KKP Pusat sebanyak 2.000 piece kerupuk tulang ikan dengan tulang ikan. Pembuatan kerupuk dari tulang ikan dilakukan secara manual. Pemerintah desa berjanji mencarikan bantuan modal, pemasaran hingga label halal. Dana desa ada sebagian untuk ditujukan ke UMKM, dan di sini juga kami ikut serta dari BA Desa untuk pembuatan surat-surat izinnya untuk produksi ini menjadi halal, produk halalnya. Dan di sini juga alhamdulillah dalam bulan-bulan ini juga UMKM yang ada di Desa Palas Aji ini sudah dapat dari bantuan dari pemerintah. Penjualan kerupuk tulang ikan dilakukan secara luring dan daring. Selain pasar lokal, pembelinya juga banyak dari luar daerah. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Keindahan pantai selalu memiliki penikmatnya sendiri. Tak heran jika pantai di pesisir barat selalu ramai dikunjungi meski bukan akhir pekan. Salah satunya Pantai Bana yang ada di Desa Bangunegara, Kecamatan Pesisir Selatan. Suasana pantai yang sepi dan masih alami jadi pilihan pengunjungnya untuk melepaskan penat dan berekreasi bersama keluarga, teman, hingga rekan kerja. Pesona utama berupa pasir putih dengan air lautnya yang biru jernih, dijamin membuat pengunjung betah berlama-lama untuk menikmatinya. Jajaran pohon pinus dan kelapa di sepanjang pantai yang membuat suasana semakin asri juga cocok untuk jadi latar belakang berfotoria dengan orang-orang terkasih. Main aja sebenarnya, kita memang hobi jalan-jalan gitu. Kebetulan kata orang-orang di sini pantainya bagus. Dan alhamdulillah nyampe sini lumayan bagus. Jadi kayak mau ngajak kita buat berenang gitu. Tapi ya karena nggak ada alat buat berenangnya ya nggak sanggup juga mau berenang.
Tapi menurut Mbak bagus ya tempat ini ya? Bagus. Luas banget. Terus ada pepohonannya juga, kalau panas ada tempat berteduh juga. Terus ada juga disediain tempat duduk, ya bagus lah. Biasanya di hari-hari libur banyak pengunjung yang dari luar daerah ataupun dari Kabupaten Pesisir Barat ini bisa berlibur ke sini. Kedepannya kita berencana ini untuk yang jangka dekat ya. Di tahun 2024 ini kita pemerintah Kabupaten Banjarnegara misalnya mau membangun akses jalan masuk ke Pantai Bana ini biar pengunjung lebih nyaman ya. Pengunjung Pantai Bana belum dikenai tarif masuk alias gratis. Pemerintah desa rencananya akan mengelola Pantai Bana secara profesional menggunakan dana desa. Tahap awal, pemerintah desa akan membangun fasilitas umum seperti kamar mandi, pondokan di pantai, dan tempat parkir kendaraan yang layak. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa.